Salam saudara terkasih dalam Yesus, salam jumpa pada renungan harian Embun Pagi. Mari kita mempersiapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan dalam awal pekan ini. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memelihara hati dan pikiran dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, firman Tuhan untuk kita pada hari ini dari 1 Yohanes 4 ayat 9 dalam bahasa Batak angkole dikatakan, di patari dahun debatado holong ni rohania tu hita dinani surunia anak nia na sasadai tu portibion atsu tarban hita mangolu marhite hite anak nia. Dalam bahasa Indonesia, dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Demikian firman Tuhan. Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, dosa menjadikan kita memiliki jarak yang jauh dengan Allah. Dengan dosa itu, kita menjadi seteru Allah dan masuk ke dalam kebinasaan. Keadaan yang demikian tidak menjadi sesuatu yang menyenangkan bagi Allah. Allah sedih melihat keadaan kita. Allah prihatin dengan keadaan manusia yang penuh dosa itu, sehingga berbagai cara dilakukan agar kita menjadi beroleh keselamatan. Ia mengutus para nabi untuk memberitakan kebenaran itu. Dia memberikan Taurat untuk menjadi jalan keselamatan itu. Namun semuanya tidak bisa menjadi jalan untuk menjadi mempertemukan antara manusia yang berdosa dengan Allah yang kudus. Persembahan, bakaran, kurban tidak juga menjadikan kita menjadi benar, karena dengan kurban itu akan ada juga masuk ke dalam dosa setelah kita mengorbankan, karena memang kurban dihapus adalah dosa yang telah dibuat, sedangkan yang akan dibuat belum bisa terhapuskan. Oleh karena itu, kita akan masuk ke dalam kebinasaan ketika kita di dalam pengorbanan dan kemudian berbuat dosa dan kita menjadi meninggal dunia, yang pasti kita masih tetap di dalam keberdosaan kita. Keadaan ini menjadi sesuatu yang begitu berat untuk menjadi mendekat kepada Allah, sehingga ia mengutus anaknya yang tunggal. Dia memberikan anaknya yang tunggal. Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, kalau dikatakan anak yang tunggal, yang pasti orang yang dikasihi, orang yang disayangi, yang menjadi jantung hati daripada Allah. Ia memberikan kepada maut agar menjadi kita beroleh keselamatan. Suatu keadaan yang begitu dalam kasih Allah kepada manusia itu. Kalau dikatakan anaknya yang tunggal, berarti Allah mengorbankan kasihnya, mengorbankan dirinya agar kita menjadi beroleh kebenaran dan kasih itu. Oleh karena itu, ia memberikan anaknya yang tunggal. Ia mengorbankan dirinya agar kita beroleh keselamatan. Padahal sesungguhnya kita adalah manusia ciptaan Allah. Kita hanya adalah sebuah debu tanah. Namun bagi Allah, kita menjadi begitu berharga, sehingga Allah tidak mau kita menjadi hilang. Allah tidak ingin kita menjadi binasa. Dia memberikan anaknya yang tunggal itu, sehingga kita beroleh keselamatan. Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, keselamatan yang dari Allah itu adalah keselamatan oleh karena kasih-Nya kepada kita, karena kasih Allah yang begitu besar bagi kehidupan kita. Oleh karena itu, saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, keberimanan kita kepada Yesus Kristus sebagai anak tunggal Allah itu adalah sesuatu yang perlu kita wujud nyatakan di dalam sebuah tindakan kasih. Karena Allah adalah kasih, maka kita harus hidup di dalam kasih itu dan memancarkan kasih di dalam segala kegiatan dan aktivitas kita. Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan tengah-tengah kita, bahwa Allah telah mengutus anaknya. Itulah wujud nyata daripada kasih Allah itu, yaitu yang memberikan Yesus Kristus sebagai keselamatan kita. Biarlah firman ini menjadi menguatkan kita, mengarahkan kita untuk tetap di dalam kasih Allah. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman yang begitu indah, menuntun kami, mengingatkan kami bahwa kami harus hidup di dalam kasih Allah.
Oleh karena kasih Allah, kami menjadi beroleh keselamatan. Biarlah kasih-Mu tetap mengalir dalam segala perkataan kami, perbuatan kami, dan hidup kami. Terima kasih Bapa, bila firman Tuhan menjadi kekuatan dan penuntun. Dalam Kristus Yesus Tuhan, amin. Tuhan Yesus memberkati.